Sebelum saya melakukan persentase, saya akan menjelaskan apa itu Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya, digunakan beberapa notasi dan simbol. Simbol ERD memiliki makna yaitu yang pertama entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entiti ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua yaitu atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Kemudian memiliki relasi. Relasi yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan antara lain one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Selanjutnya ada juga atribut key. Atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row record dalam tabel secara unik. Kemudian ada atribut simple, atribut yang bernilai atomik, tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Kemudian atribut multivalue, nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Kemudian ada atribut composite. Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai subatribut. Kemudian ada atribut derivatif. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Simbol yang sering digunakan yaitu entitas. Entitas yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Kemudian simbol relasi yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas, jenis hubungan antara lain one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Kemudian simbol atribut yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Kemudian simbol garis hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Di sini saya akan menjelaskan diagram ERD di rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan pasien pada diagram ERD, di mana pada diagram ini memiliki entitas dan relasi, dimulai dari entitas pasien. Entitas pasien memiliki atribut nomor rekam medis, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nik, agama, alamat, pendidikan, pekerjaan, nomor telepon, dan nama penanggung jawab.
dengan primary key nomor rekam medis, menghasilkan relasi mendaftar dan hasil relasi entitas petugas dengan atribut ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, status, alamat, nomor telepon dengan primary key ID petugas. Kemudian entitas TPP dengan atribut ID pendaftaran, ID pasien, tanggal kunjung, ID petugas, jenis kunjungan, dan nomor rekam medis dengan primary key ID pendaftaran. Setelah itu, TPP memiliki relasi rawat jalan dan rawat inap. Di bagian rawat jalan memiliki entitas diagnosa dengan atribut kode diagnosa dan nama diagnosa. Primary key-nya kode diagnosa. Kemudian entitas lainnya yaitu tindakan dengan atribut kode tindakan dan nama tindakan. Primary key-nya kode tindakan. Relasi rawat jalan juga memiliki entitas rawat jalan dengan atribut ID pendaftaran, cara pulang, keterangan obat, ID rujuk, tindakan, diagnosa, tanggal masuk dan tanggal keluar dengan primary key ID pendaftaran. Relasi rawat jalan terhubung juga dengan relasi apotik rawat jalan. Relasi apotik rawat jalan memiliki entitas apotik rawat jalan dengan atribut ID pasien, nama obat, nomor rekam medis, tanggal transaksi, dosis, jenis obat dengan primary key ID pasien. Kemudian memiliki entitas obat dengan atribut kode obat, nama obat, jenis obat, dan jumlah stok dengan primary key kode obat. Setelah itu, TPP juga memiliki relasi rawat inap. Relasi rawat inap memiliki entitas relasi yaitu rujukan dengan atribut nomor rujukan dan tujuan rujukan. Primary key-nya nomor rujukan. Kemudian entitas diagnosa dengan atribut kode diagnosa dan nama diagnosa. Primary key-nya kode diagnosa. Kemudian ada juga entitas tindakan dengan atribut kode tindakan dan nama tindakan. Setelah itu memiliki entitas rawat inap, ID pasien, ID ruangan, nama ruangan, nomor rekam medis, nama dokter, pemeriksaan penunjang, diagnosa, tindakan, nama obat. Rawat inap memiliki relationship membutuhkan dengan entitas ruangan. Atributnya ID ruangan, nama ruangan, primary key ID ruangan. Ruangan memiliki relationship operasi dan operasi ini menghasilkan entitas ruang operasi dengan atribut ID pasien, tanggal operasi, lama operasi, jenis obat atau anestesi, diagnosa, tindakan, nomor rekam medis dengan primary key ID pasien. Entitas poliklinik, rawat inap, dan UGD memiliki relationship yang sama, yaitu diperiksa. Relasi diperiksa
menghasilkan entitas dokter dengan atribut nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, tahun mulai kerja, pangkat atau golongan, spesialis. Kemudian dokter menghasilkan relationship membutuhkan pemeriksaan penunjang dengan atribut ID pasien, nama pasien, DPJP, tanggal periksa, nomor rekam medis. Pemeriksaan penunjang memiliki relationship jenis penunjang dengan entitas lab, atribut tanggal pemeriksaan, ID ruangan lab, ID pasien, DPJP, tanggal periksa. Kemudian memiliki primary key, ID ruangan lab. Kemudian ada juga entitas gizi dengan atribut ID ruangan gizi, ID pasien, tanggal periksa, DPJP, tanggal pemeriksaan dengan primary key, ID ruangan gizi. Pemeriksaan penunjang juga memiliki relationship dengan entitas petugas. Atributnya ID petugas, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, nama petugas, status. Dengan primary key ID petugas. Dokter juga memiliki relationship berkas rekam medis. Kemudian berkas rekam medis ini menghasilkan entitas petugas dengan atribut ID petugas, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, nama petugas, dan status. Petugas memiliki relationship membawa, kemudian relationship membawa menghasilkan entitas rekam medis dengan atribut nomor rekam medis, catatan perawatan atau pengobatan, kode tindakan, dan kode diagnosa dengan primary key nomor rekam medis. Setelah itu, relasi rawat inap terhubung juga dengan relationship apotik rawat inap. Di relationship apotik rawat inap memiliki entitas apotik rawat inap dengan atribut ID pasien, nama obat, nomor rekam medis, tanggal transaksi, dosis, jenis obat, dan memiliki entitas obat dengan atribut kode obat, nama obat, jenis obat, jumlah stok. Setelah pasien mengambil obat, baik di relasi apotik rawat jalan ataupun apotik rawat inap, pasien menuju ke kasir dengan atribut ID pasien, jumlah pembayaran, jaminan kesehatan, nomor rekam medis, tanggal pembayaran, dengan primary key ID pasien. Setelah pasien membayar di kasir, maka pasien boleh pulang. Saya akan jelaskan alur pelayanan di rumah sakit. Pasien datang ke rumah sakit lalu mendaftar. Di bagian pendaftaran akan ada petugas yang melakukan pendaftaran. Kemudian bagian pendaftaran ini dilakukan oleh petugas di TPP. Di TPP ini memiliki rawat jalan dan rawat inap. Di rawat jalan ada diagnosa dan tindakan. Rawat jalan memiliki poliklinik dan UGD. Jika pasien hanya ingin melakukan pengobatan atau kontrol, maka pasien akan pergi ke poliklinik. Namun jika pasien
darurat, maka pasien menuju ke UGD. Di bagian poliklinik dan UGD akan diperiksa oleh dokter. Dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang dan jenis penunjangnya yaitu lab dan gizi. Yang melakukan penunjang ini yaitu petugas penunjang. Kemudian hasil dari lab atau gizi ini akan diberikan ke dokter. Setelah dokter mendapatkan hasil tes, maka dokter akan menentukan apakah pasien boleh pulang atau pasien dirawat inap. Jika pasien boleh pulang, maka dokter akan memberikan resep obat, kemudian pasien menuju ke apotik rawat jalan. Di apotik rawat jalan akan diberikan obat, kemudian jika pasien telah mendapatkan obat, maka pasien menuju ke kasir. Kemudian pasien membayar di kasir lalu boleh pulang. Namun, jika dokter menganjurkan untuk rawat inap, maka pasien akan mendaftar ke TPP untuk rawat inap. Di bagian rawat inap membutuhkan ruangan. Kemudian di bagian rawat inap ada diagnosa dan tindakan. Jika pasien membutuhkan operasi, maka pasien akan dibawa ke ruang operasi. Setelah dioperasi, pasien akan menuju ke ruangan inap. Namun, jika pasien diharuskan operasi dan alat di rumah sakit tidak lengkap, maka pasien dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Setelah pasien dirawat di rumah sakit, lalu bisa pulang, maka pasien akan diberikan resep obat, kemudian pasien menuju ke apotik rawat inap. Di apotik rawat inap ini akan diberikan obat, kemudian pasien menuju ke kasir untuk membayar. Setelah itu, pasien boleh pulang. Selanjutnya, saya akan menunjukkan sambungan-sambungan dari entitas dengan relasi. Entitas pasien terhubung dengan relasi mendaftar. Di bagian mendaftar terhubung entitas petugas dan entitas TPP. Di bagian entitas TPP terhubung dengan relasi rawat jalan. Di bagian relasi rawat jalan terhubung diagnosa dengan tindakan. Di bagian relasi rawat jalan terhubung juga entitas rawat jalan. Di bagian rawat jalan terhubung dengan relasi memiliki. Di relasi memiliki ini ada UGD dan poliklinik. Di bagian UGD dan poliklinik terhubung ke relasi diperiksa. Di bagian relasi diperiksa terhubung dokter, kemudian bagian dokter terhubung relasi membutuhkan. Di bagian relasi membutuhkan juga terhubung pemeriksaan penunjang. Di entitas pemeriksaan penunjang ada relasi jenis penunjang terhubung entitas lab dan entitas gizi. Di bagian pemeriksaan penunjang juga memiliki relationship, kemudian terhubung ke entitas petugas.
Kemudian TTP juga terhubung di relasi rawat inap. Di relasi rawat inap terhubung rujukan, diagnosa, tindakan, dan rawat inap. Di bagian rawat inap memiliki relasi membutuhkan, terhubung dengan relasi membutuhkan. Di bagian relasi membutuhkan terhubung entitas ruangan. Di entitas ruangan terhubung relasi operasi. Kemudian relasi operasi ini memiliki entitas ruang operasi, terhubung di ruang operasi. Relasi operasi ini terhubung juga di dokter dan ruangan, karena di bagian operasi ini akan dilakukan oleh dokter. Setelah itu pasien dibawa ke ruangan. Setelah itu relasi di rawat inap ada juga resep obat. Di bagian resep obat ini terhubung apotik rawat inap. Di apotik rawat inap terhubung relasi apotik rawat inap. Di relasi apotik rawat inap ini terhubung juga obat dan relasi rawat inap. Setelah itu, obat ini terhubung di relasi menuju, kemudian terhubung di entitas kasir. Begitupun dengan di bagian rawat jalan, dokter memiliki relationship resep obat, kemudian resep obat ini memiliki entitas apotek rawat jalan dan terhubung di relasi apotek rawat jalan. Kemudian relasi rawat jalan terhubung di obat. Di bagian entitas obat ini terhubung relasi menuju. Di relasi menuju ini terhubung ke kasir. Di bagian dokter juga terhubung berkas rekam medis. Relasi berkas rekam medis ini terhubung ke entitas petugas, kemudian terhubung di relasi membawa. Relasi membawa ini terhubung lagi di entitas rekam medis.